Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gani dari bidang kajian jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan NPM 108.15293. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Makna Buzzer di Media Sosial, Studi Fenomenologi tentang Konstruksi Makna Buzzer di Media Sosial Twitter dengan dosen pembimbing Bapak Alex Sobur, DRS MSI. Terbelakang tahun 2019 dikatakan sebagai tahun politik bagi masyarakat Indonesia dengan adanya pemilihan umum serentak di Indonesia. Penelitian ini latar belakangnya dengan selalu munculnya fenomena buzzer politik setiap kali Indonesia memasuki pemilihan umum, terlebih pasca pemilu presiden 2019 lalu selesai. Media sosial Twitter masih diramaikan dengan kehadiran dari para buzzer hingga saat ini. Dari hal tersebut, istilah buzzer mengalami pergeseran makna dari awalnya tujuan sebagai salah satu strategi pemasaran. Kini buzzer dianggap sebagai suatu hal yang negatif, terlebih bagi buzzer yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Penelitian ini berusaha mengkonstruksi makna buzzer dari para buzzer yang terlibat dalam kegiatan kampanye politik secara sukarela maupun tergabung dalam kelompok untuk mengetahui bagaimana para buzzer makna identitas, motif serta dampak dari aktivitasnya berdasarkan pengalaman sebagai seorang buzzer di media sosial Twitter. Berikut pertanyaan penelitian yang sudah peneliti susun. Pertama, bagaimana para buzzer maknai identitas dirinya sebagai seorang buzzer media sosial Twitter, bagaimana para buzzer maknai motifnya menjadi seorang buzzer, dan ketiga, bagaimana pengalaman para buzzer memaknai dampak dari pesan yang disampaikan di media sosial Twitter. Tujuan penelitian, pertama, mengetahui bagaimana para buzzer maknai identitas dirinya sebagai seorang buzzer di media sosial Twitter. Kedua, mengetahui para buzzer memaknai motifnya menjadi seorang buzzer. Ketiga, mengetahui bagaimana pengalaman para buzzer memaknai dampak dari pesan yang disampaikan media sosial Twitter. Berikut kerangka pemikirannya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berdasarkan pada pemikiran Alfred Schultz, di mana berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Dengan menggunakan pendekatan kajian fenomenologi, peneliti dapat menemukan makna seseorang buzzer dalam menjalankan aktivitasnya di Twitter. Dari proses konstruksi makna, aktivitas yang dibangun terhadap relasinya di media sosial, maka buzzer mampu mengungkapkan bagaimana pengalaman sadar buzzer dalam proses mengkonstruksi identitasnya di media sosial. Subjek penelitian yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah buzzer yang masih aktif, termasuk dalam suatu kelompok maupun bekerja secara sukarela, atau mantan buzzer politik yang sudah tidak aktif sebagai seorang buzzer dan sempat terlibat sebagai seorang buzzer, tergabung dalam kelompok buzzer maupun tidak, namun masih aktif menggunakan media sosial Twitter. Setelah dilakukan observasi, peneliti menemukan dua orang informan. Yang pertama, informan MX, usia 23 tahun, karyawan swasta. Informan MS pernah menjadi seorang buzzer politik ketika pemilu presiden 2019 lalu. Lalu ada informan FA, 27 tahun, pekerjaan peneliti, pernah menjadi seorang buzzer ketika pilkada serentak untuk wilayah Jawa Timur. Pembahasan identitas sebagai seorang buzzer. Dari hasil wawancara selama menjadi seorang buzzer, peneliti menilai keduanya merasa lebih bebas beropini ataupun menyampaikan pandangan politiknya di Twitter karena merasa tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Selain itu, dengan bergabung dalam kelompok buzzer, salah satu informan merasa mendapatkan dukungan atau backup dari sesama kelompok buzzer dalam menyampaikan dan menjadi lebih berani menyampaikan dukungan terhadap salah satu pihak. Hal tersebut yang peneliti anggap sebagai salah satu hal yang membedakan identitas keduanya, yang ditujukan di balik akun-akun buzzer yang mereka gunakan dengan akun media sosial pribadinya. Motifnya, peneliti menemukan kesamaan motif tujuan kedua informan, yaitu motif promosi. Hal itu sama seperti pada buzzer pada umumnya, bukan hanya buzzer politik. Kedua informan, dalam hal ini kedua informan menjadi seorang buzzer politik, tujuan utamanya mempromosikan figur politik yang akan bertarung dalam pemilu presiden dan calon gubernur dalam pilkada serentak. Namun berbeda dengan motif tujuan, terdapat perbedaan motif sebab. Yakni yang peneliti kategorikan menjadi dua motif sebab, yakni motif ketertarikan dan juga motif ekonomi. Berikut bagian motif yang sudah peneliti buat untuk mempermudah dari hasil wawancara. Lalu pengalaman sebagai buzzer, berdasarkan pengalaman kedua informan, jadi seorang buzzer peneliti mencari tahu tentang dampak yang dirasakan atas pesan-pesan politik yang keduanya sampaikan, baik itu dampak positif atau negatif. Berikut tabel yang sudah peneliti buat berdasarkan dari hasil wawancara. Lebih banyak dampak positif yang keduanya rasakan timbang dampak negatif, karena dampak negatif yang mereka rasakan tidak dirasakan secara langsung, hanya seperti berkurangnya pengikuti media sosial
di media sosial dan adu argumen perihal isu politik pada masa kampanye. Berikut skema penelitian yang sudah peneliti susun. Kesimpulannya, yang pertama, peneliti menyimpulkan ketika keduanya menjadi seorang buzzer, keduanya menjadi seorang yang bebas dan menyampaikan pandangan politik di media sosial Twitter selain menggunakan akun yang berbeda dengan akun pribadinya, sehingga identitas aslinya tidak diketahui. Hal tersebut yang membedakan ketika seseorang menjadi seorang buzzer dan ketika menggunakan akun pribadinya. Yang kedua, dari hasil temuan penelitian, peneliti menemukan perbedaan motif jadi seorang buzzer dan motif tujuan yang sama. Perbedaan motif sebab dari kedua informan, yaitu motif ketertarikan dan juga motif pekerjaan, membuat mereka menjadi seorang buzzer, sedangkan motif tujuan informan dikatakan sama, yaitu mendukung atau mempromosikan seorang figur politik di media sosial. 3. Dari pengalaman kedua informan, pada dampak dari pesan politik yang mereka sampaikan di Twitter, peneliti membagi menjadi 2 bagian. Ini dampak negatif, yang kedua informan tidak rasakan dan berpengaruh ke dunia nyata, dan dampak positif keduanya dapat berpengaruh bagi diri mereka. Keduanya pun melihat jika fenomena buzzer akan selalu muncul, karena dianggap sebagai salah satu strategi kampanye yang cukup mudah dan murah, dan diperlukan ketelitian masyarakat untuk dapat membedakan dan mengetahui sebuah akun buzzer atau hanya akun anonim yang beropini politik media sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.